Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Ayu Amelia Putri dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi apa saja yang dipelajari dalam mata kuliah perencanaan SDM selama 1 semester. Yang pertama ada konsep dasar manajemen, kedua konsep strategi SDM dan perencanaan SDM, ketiga staffing strategi, keempat desain dan redesign of work system, kelima hukum dan undang-undang tenaga kerja, manajemen kinerja, keenam ada sistem kompensasi, 7 hubungan internasional, dan yang terakhir ada strategi SDM global. Baik, materi pertama yaitu ada konsep dasar manajemen. Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan dengan cara yang paling efisien dan efektif. Sumber daya ini termasuk manusia, keuangan, material, dan informasi. Adapun fungsi manajemen ada 4. Yang pertama ada perencanaan atau planning. Menentukan tujuan organisasi dan merumuskan strategi untuk mencapainya. Ini melibatkan analisis situasi saat ini, peramalan masa depan, menetapkan tujuan, dan mengembangkan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada pengorganisasian atau organizing, menyusun dan mengorganisasikan sumber daya untuk melaksanakan rencana. Ini termasuk menentukan tugas, menetapkan peran, mengalokasikan sumber daya, dan menciptakan struktur organisasi. Ketiga ada pengarahan atau leading, memotivasi dan mengarahkan karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan komunikasi, kepemimpinan, dan pengembangan karyawan. Dan yang terakhir ada pengendalian atau controlling, memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Ini melibatkan pengukuran kinerja, membandingkan hasil dengan standar, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Materi kedua ada konsep strategi SDM dan perencanaan SDM. Strategi sumber daya manusia atau SDM adalah rencana jangka panjang yang berkaitan dengan pengolahan tenaga kerja agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Strategi ini mencakup berbagai aspek seperti rekrutmen, pengembangan, retensi, dan manajemen kinerja karyawan. Perencanaan SDM yaitu analisis kebutuhan kinerja, menilai kebutuhan tenaga kerja saat ini dan masa depan berdasarkan tujuan bisnis dan perubahan lingkungan eksternal. Kemudian rekrutmen dan seleksi, menarik dan memilih kandidat yang tepat untuk posisi yang tersedia. Ini melibatkan pemasaran pekerjaan, seleksi aplikasi, wawancara, dan pengujian.
Kemudian pelatihan dan pengembangan, mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan memberikan program pelatihan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuan karyawan. Kemudian ada retensi karyawan, mengembangkan strategi untuk menjaga karyawan yang berkinerja tinggi tetap berada dalam organisasi, seperti menyediakan lingkungan kinerja yang positif, kesempatan pengembangan karir, dan insentif yang kompetitif. Kemudian materi ketiga itu ada staffing strategi. Staffing adalah proses pengisian posisi dalam organisasi dengan merekrut, menyeleksi, melatih, dan mengembangkan karyawan yang memenuhi syarat. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa organisasi memiliki tenaga kerja yang tepat untuk mencapai tujuannya. Tahapan staffing ada 7. Yang pertama, perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Menentukan jumlah dan jenis tenaga kerja yang diperlukan berdasarkan analisis pekerjaan dan proyeksi kebutuhan masa depan. Kedua ada rekrutmen, menarik calon karyawan potensial melalui berbagai metode seperti iklan pekerjaan, agen rekrutmen, dan jaringan profesional. Ketiga, seleksi, memilih kandidat terbaik melalui berbagai tahapan, seperti wawancara, tes keterampilan, dan pemeriksaan latar belakang. Keempat, penempatan, menempatkan karyawan pada posisi yang sesuai dengan keterampilan dan pengalaman mereka. Memastikan kesesuaian antara pekerjaan dan individu. Kelima, orientasi, memperkenalkan karyawan baru kepada organisasi, budaya perusahaan, dan tugas mereka. Ini membantu karyawan baru beradaptasi dengan cepat dan mulai bekerja dengan efisien. Keenam, pelatihan, memberikan pelatihan yang relevan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan, sehingga mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan baik. Yang ketujuh ada evaluasi kinerja, menilai kinerja karyawan secara berkala dan memberikan umpan balik untuk perbaikan. Ini melibatkan penempatan tujuan kinerja, pemantauan, dan evaluasi hasil kinerja. Kemudian materi selanjutnya yaitu ada desain dan redesain sistem kerja. Desain sistem kerja adalah proses perencanaan pekerjaan dan alur kerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif, aman, dan memuaskan bagi karyawan. Kemudian ada redesain sistem kerja. Meninjau sistem kerja, mengevaluasi sistem kerja yang ada untuk menentukan area yang memerlukan perbaikan. Ini dapat melibatkan analisis proses, survei karyawan, dan benchmarking dengan praktik terbaik industri. Kedua ada mengubah sistem kerja, mengimplementasikan perubahan yang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas kerja. Ini bisa melibatkan
penggunaan teknologi baru, perbaikan prosedur kerja, atau perubahan struktur organisasi. Dan yang terakhir, pelatihan dan adaptasi. Melatih karyawan agar dapat beradaptasi dengan sistem kerja baru. Ini penting untuk memastikan bahwa perubahan diterima dengan baik dan diimplementasikan secara efektif. Materi kelima yaitu hukum dan undang-undang tenaga kerja, manajemen kinerja. Hukum dan undang-undang tenaga kerja adalah peraturan yang mengatur hubungan antar pekerja dan pemberi kerja, termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak. Di Indonesia, contoh undang-undang ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menetapkan tujuan kinerja yang jelas, spesifik, dan terukur untuk karyawan. Tujuannya ini harus selaras dengan tujuan organisasi. Memantau kinerja karyawan secara terus-menerus untuk memastikan bahwa mereka berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan mereka. Menilai kinerja karyawan berdasarkan pencapaian tujuan dan standar kinerja yang telah ditetapkan. Ini melibatkan pengumpulan data, kinerja, analisis, dan penilaian. Kemudian memberikan umpan balik konstruktif kepada karyawan tentang kinerja mereka. Ini membantu karyawan memahami kekuatan dan kelemahan mereka, serta memberikan panduan untuk perbaikan. Dan yang terakhir, memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan karyawan. Ini bisa melibatkan pelatihan formal, mentoring, dan kesempatan pengembangan karir. Kemudian materi ke-6 yaitu sistem kompensasi. Kompensasi adalah imbalan yang diterima karyawan atas kontribusi mereka kepada organisasi. Kompensasi mencakup gaji, insentif, bonus, dan tunjangan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja dan loyalitas karyawan. Adapun komponen sistem kompensasi yaitu pertama, gaji pokok. Pembayaran tetap yang diterima karyawan secara berkala sebagai imbalan atas pekerjaan mereka. Yang kedua, ada insentif. Pembayaran tambahan berdasarkan pencapaian kinerja tertentu. Insentif dirancang untuk memotivasi karyawan agar mencapai atau melampaui target kinerja. Yang ketiga, ada bonus, pembayaran tambahan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja yang sangat baik atau pencapaian tertentu. Bonus biasanya diberikan pada akhir tahun atau setelah proyek selesai. Kemudian ada tunjangan, manfaat tambahan yang diberikan kepada karyawan seperti asuransi kesehatan, pensiun, tunjangan transportasi, dan tunjangan pendidikan. Selanjutnya kita masuk ke materi ke-7 yaitu hubungan industrial. Hubungan industrial adalah interaksi antar pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam mengelola hubungan kerja yang harmonis. Tujuan utama hubungan
industrial adalah menciptakan lingkungan kerja yang adil, aman, dan produktif. Adapun aspek hubungan industrial yaitu negosiasi perjanjian kerja bersama, proses negosiasi antar pekerja dan pemberi kerja untuk menetapkan syarat dan ketentuan kerja. Ini mencakup gaji, jam kerja, tunjangan, dan kondisi kerja lainnya. Menyelesaikan perselisihan industrial. Proses penyelesaian konflik antar pekerja dan pemberi kerja melalui mediasi, konsiliasi, atau arbitrasi. Tujuannya adalah untuk mencapai solusi yang adil dan memuaskan bagi kedua belah pihak. Dan pengaturan kondisi kerja. Penetapan standar kerja yang adil dan aman bagi pekerja. Ini mencakup perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, hak cuti, dan pengaturan jam kerja. Kemudian materi ke-8 atau materi terakhir yaitu mengenai strategi SDM global. Strategi SDM global adalah rencana untuk mengelola tenaga kerja dalam konteks global, mempertimbangkan perbedaan budaya, hukum, dan praktik bisnis di berbagai negara. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang kompeten dan mampu beroperasi secara efektif di pasar global. Adapun implementasi dari strategi SDM global yaitu adaptasi kebijakan SDM, menyesuaikan kebijakan SDM sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lokal di berbagai negara. Ini mencakup penyesuaian kompensasi, manfaat, dan kebijakan kerja. Kemudian pengolahan ekspatriat. Pengolahan karyawan yang bekerja di luar negara asal mereka. Ini mencakup penempatan, pelatihan, dukungan bagi keluarga, dan program repatriasi. Dan yang terakhir yaitu pengembangan kemampuan lintas budaya. Melatih karyawan untuk bekerja secara efektif baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Atau melatih karyawan untuk mengembangkan keterampilan komunikasi yang efektif dalam lingkungan multikultural. Ini mencakup penggunaan bahasa yang jelas, pemahaman terhadap bahasa tubuh yang berbeda, dan penghargaan terhadap norma komunikasi budaya lain. Mungkin itu saja yang sempat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.